Udah, Mbak. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Al-hadis maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para asatidz dan para hujjaj, alhamdulillah hadir bersama kita Ketua RT kita Bapak Sujasno, hadir bersama kita yang tadi sudah membuka acara Pamanda Ustadz Habib Arifin, juga DKM Musholah Nurul Muhajirin yang diwakilkan oleh Bapak Sukandar. Alhamdulillah saya udah lama banget, tumben tadi gak salaman, makanya saya gak lihat tadi. Insyaallah kita doakan beliau semoga bisa hadir terus. Memang beliau pak luar biasa, waktunya padat ya, jadwalnya mepet banget ya. Semoga Allah mudahkan beliau ya. Alhamdulillah Ketua DKM Musholah Nurul Muhajirin Ustadz Sumadi, mohon maaf tadi nggak ngelihat. Sukanya ngumpet beliau ya. Ada tadi orang tua kita Bapak Ustadz Bajuri, juga ada hadir Bapak Haji siapa? Pak Suryadi, juga Pak D Amul, ya juga ada Pak Aris, dan mohon maaf saya tidak tata namanya satu persatu, mohon maaf. Semoga ini bukan tidak mengurangi hormat dan ta'zim kami. Tentunya kita bersyukur kepada Allah karena di bulan Agustus 2026 Rabiul Awal, sudah Rabiul Awal ya? Ya. 1448 ya, Hijriyah. Alhamdulillah kita Allah kumpulkan, Allah hadirkan, Allah pertemukan. Semoga kumpulnya kita, duduk barengnya kita di musholah tercinta menjadi sebuah sebab agar kita kembali kumpul duduk bareng di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap sholat yang kita laksanakan barusan, sholat isya berjamaah, ibadah yang kita laksanakan, kebaikan yang kita kerjakan, semua menjadi amal ibadah yang menjadi pemberat amal kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriringi salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sebaik-baik panutan manusia yang Allah hidupkan 63 tahun di dunia sebagai suri tauladan bagi kehidupan manusia, agar manusia dalam menjalani kehidupan tuh ada panduan, ada contoh, karena manusia itu suka meniru. Anak bayi bisa berjalan karena meniru. Anak kecil bisa ngomong karena niru. Manusia itu sukanya niru. Kalau kita nirunya sama figur yang nggak baik, jadi nggak baik. Tapi kita niru perbuatan, ucapan sama manusia terbaik yang Allah hadirkan
manusia surga 63 tahun di dunia. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya, berkumpul darinya, minum surga telaka kausarnya, dan semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa dekat dengan Nabi nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah Bapak, kita berharap agar setiap sesi pengajian yang terus kita hadirkan, hati kita bertambah baik, hati kita bertambah lembut, kita makin sopan dengan keluarga kita, makin perhatian dengan keluarga kita. Karena banyak orang sama temennya, sama temen ngopinya, temen kongkonya deket banget, perhatian banget. Tapi begitu sama anak, sama saudaranya, bahkan sama istrinya kadang-kadang kasar banget. Nauzubillah. Kadang-kadang kita sama teman kerja bagus banget, tapi sama tetangga kadang-kadang ada aja. Makanya kita berharap semoga semakin hari semakin baik, semakin terbuka hati kita, semakin banyak berprasangka baik dengan tetangga dan teman-teman kita, menjadi sebuah kebaikan bagi kehidupan nanti di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sudah di-share oleh Pak Kandar materi kita pada hari ini. Melanjutkan pembahasan bulan lalu, yaitu menggapai doa malaikat. Kita sudah paham Pak, manusia yang gak pernah bersalah Pak, manusia yang gak pernah berdosa sedikit pun Pak. Sampai ketika Allah mulai ciptakan hingga nanti hari kiamat, itu manusia, makhluk ini gak pernah, bukan manusia tapi makhluk yang tidak pernah berdosa dan bersalah, bahkan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar. Kalau Allah perintahkan sujud, maka satu jengkal pun tidak berani mengangkat kepalanya sampai hari kiamat. Itu malaikat Pak, nggak kayak kita, bisa nego dikit nggak? Kalau malaikat Pak, sekali semenjak Allah ciptakan berdiri, maka tidak pernah duduk sekalipun sampai hari kiamat. Itu malaikat. Tetapi ketika malaikat ini berdoa kepada Allah, maka malaikat yang tidak pernah dosa dekat dengan Allah menjadi rukun iman yang kedua. Kenapa rukun iman kedua? Karena Allah dalam menjalankan semua aktivitas di dunia butuh personil namanya malaikat. Ketika malaikat berdoa Pak, Allah ijabah, Allah kabul. Maka kita sebagai manusia yang banyak dosa Pak, yang banyak salahnya Pak, yang banyak hajatnya, kita sangat berhajat agar mendapatkan doa malaikat. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas apa indikasi agar kita dapat doa malaikat. Mungkin masih ingat kemarin sudah dibahas, indikasi orang yang pertama yang mendapatkan doa malaikat adalah habis sholat jamaah dia nggak langsung pergi, zikiran dulu bentaran, ya. Barang bentaran zikiran, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Apalagi habis sholat jamaah ada pengajian Pak. Maka kata Nabi, selama itu orang habis sholat jamaah dia nggak beranjak, selama itu pula malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, ampunilah si fulan itu yang habis sholat jamaah dia nggak pergi, yang habis sholat jamaah dia tetap duduk. Sampai kapan Pak? Sampai kita mengangkat badan kita keluar dari musola, maka berakhirlah doa malaikat. Ampunilah dia ya Allah, rahmatilah dia. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mendapatkan doa malaikat adalah orang yang selalu mendoakan orang lain. Mari sudah dibahas bahwa ternyata doa yang paling mustajab kata Nabi adalah mendoakan orang lain. Kalau Bapak punya hajat, maka hajat Bapak adalah pertama doakan dulu orang lain. Bapak pengen apa? Bapak pengen apa? Pengen punya anaknya, pengen punya pekerjaan, habis lulus sekolah, doain dulu, ya Allah anak tetangga saya habis lulus sekolah. Ya Allah anak si fulan, anak Bapak anu, ya Allah kasih pekerjaan yang terbaik. Doain dulu orang lain. Kata Nabi, da'watul mar'il muslimi li akhi mustajabatun. Doanya seorang muslim kepada orang lain itu mustajab, diijabah. Ya, ada malaikat yang Allah utus, malakun, seorang malaikat di atas kepala kita yang mendoakan orang lain. Apa kata malaikat? Walaka bimisin. Anda mendapatkan doa sebagaimana yang Anda dapat, yang Anda doakan. Pengen punya hajat ya Allah, capek juga jalan kaki.
Bagaimana saya bisa engkau kasih rezeki motor, doain dulu orang lain. Ya Allah, itu tetangga saya, kasih rezeki biar bisa beli motor ya Allah. Tetangga saya si fulan, kasih rezeki biar bisa motor ya Allah. Itu dagangannya si fulan, larisin ya Allah, berkahin ya Allah. Doain dulu orang lain, maka Anda akan mendapatkan doa sebagaimana yang Anda doakan. Ya, kata malaikat, walaka bimisrin, Anda mendapatkan doa sebagaimana yang Anda doakan. Dan ini banyak sekali terjadi di jamaah Al-Fakir, jamaah saya di Depok. Punya hajat apa? Doain dulu. Ya, pengen punya apa? Kendaraan? Mudah bagi Allah, asal kita yakin, tulus, doain orang lain dulu. Ya Allah, si fulan belum punya rumah sendiri, masih ngontrak, doain dulu ya Allah. Itu si fulan anaknya masih ngontrak, ya Allah, doain biar Engkau kasih rezeki biar bisa beli rumah sendiri. Doain dulu biar anak kita juga Allah berikan sebagaimana yang kita doakan. Dan kita masuk yang ketiga, orang yang mendapatkan doa malaikat adalah orang yang duduk menunggu waktu sholat. Habis sholat, nggak beranjak, dia nunggu waktu sholat berikutnya. Ini biasanya sholat apa Pak? Yang lebih gampang? Maghrib ya. Dari maghrib nunggu isya biasanya tuh ya daripada di rumah gitu. Atau bisa jadi gini. Bapak datang belum waktunya masuk sholat. Ya contoh, maghrib pulang. Nah jam 7 kurang 5 menit Bapak sudah duduk. Nah duduknya Bapak nunggu sholat sampai nanti sholat itu malaikat mendoakan. Inna ahadakum, kata Nabi dalam hadis yang muttafaq alaih, inna ahadakum fi sholatin madamati sholat tahbisu, seorang di antara kalian dihitung berada dalam hitungan sholat selama ia menahan diri untuk melakukan sholat. Jadi Bapak datang nih sholat sunat wudhu, sholat sunat tahiyatul masjid ya Pak. Ini walaupun musola, ini masjid. Karena dalam Islam, ya musola itu hanya istilah kita. Masjid tempat sujud, tempat didirikannya sholat jamaah, itu namanya masjid. Ini juga masjid. Cuman bagi kita ada masjid yang tidak digunakan buat sholat Jumat, ada yang tidak. Di Indonesia namanya musola. Ya kalau di Arab tetap namanya masjid, cuman bukan masjid jami' gitu aja. Tetap masjid. Datang tetap sholat tahiyatul masjid, ada sunnah. Ya begitu. Datang duduk nunggu waktu azan. Semenjak Bapak duduk sampai nanti azan itu dihitung orang yang sholat. Berapa menit? Selama berapa menit dihitung sholat. Luar biasa. Wal malaikatu taqul, dan ada malaikat yang Allah utus. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia yang nunggu waktu sholat. Ya Allah rahmatilah ia yang nunggu waktu sholat. Lam yakum min salatihi aw yuhdisu, selama dengan catatan ia belum pergi untuk meninggalkan tempatnya untuk melakukan sholat, dan selama dia belum berhadas. Kalau hadas keluar ya gitu. Sama halnya ketika Bapak datang nih datang sholat atau sudah azan, Pak Kandar sudah azan, Allahu Akbar, selesai, la ilaha illallah, lah udah sholat qobliyah. Nah ada jamaah yang ketinggalan, pas mau sholat qobliyah baru 1 rakaat, karena kehalangan tembok, kehalangan tiang, ya ada anak langsung komat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Nah kalau sudah komat Pak, maka yang sholat qobliyah dibatalkan. Mungkin saya pernah nyampein ya, yang sedang qobliyah batalin, karena Nabi pesan, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sudah qomat maka enggak ada lagi sholat selain sholat fardu. Yang lagi sholat walaupun tinggal 1 rakaat batalin Pak. Bapak sudah dapat pahala orang yang sholat qobliyah. Justru kalau Bapak batalin itu menunjukkan Bapak sudah paham. Yang belum enggak dibatalin mohon maaf belum paham. Kecuali nanggung, pas lagi tahiyat komat, kelarin dulu, ya tinggal dikit, bener nggak Pak RT? Tapi kalau sudah masih 1 rakaat atau masih baca Al-Fatihah, batalin. Ya, justru ketika Bapak batalin, jangan malu.
kok lagi sholat kok dibatalin. Enggak Pak, justru ketika dibatalin menunjukkan Bapak sudah punya ilmunya. Begitu. Kenapa? Nabi pesan kalau udah qomat nggak ada lagi sholat selain sholat berjamaah. Kenapa? Karena pahala Pak, pahala hadir di saf ketika imam takbiratul ihram pertama itu luar biasa besar Pak. Ya, besarnya pahalanya bainas sama'i wal ard, luar biasa tinggi. Makanya hadir begitu imam takbiratul ihram Bapak sudah di saf itu pahalanya lebih besar daripada Bapak qobliyah, kekeh masih qobliyah. Begitu ya, wallahu alam. Jadi orang yang menunggu waktu sholat ini didoain malaikat. Apalagi maghrib, nanggung. Isya luar biasa lagi. Selama waktu berjalan 1 jam, selama itu pula Bapak walaupun cuma duduk, dihitung orang yang sedang sholat plus dapat doa malaikat. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Terus sampai sholat selesai dan Bapak keluar dari musola. Ini yang ketiga. Nabi dalam hadis riwayat Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khotoya. Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu amalan yang dapat menghapus dosa dan kesalahan, wa yarfa'u bihid darajat, meninggikan derajat? Apa kata sahabat? Bala ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah. Mohon kalau bahasa Sunda mah. Apa kata Nabi? Pertama, ada 3 amalan yang kalau kita kerjakan itu dosa kita terhapus. Pertama, isbaghul wudu 'alal makarihi. Sempurnakan wudu kalau bisa, walaupun dalam kondisi sulit, walaupun kondisi dingin, tetap ada kumurnya, ada masukin ke dalam hidung, muka, lengkap, kuping, telinga. Kadang-kadang kan kita yang penting wajibnya aja dah, muka, tangan, kepala, kaki, wajib sah wudunya. Tapi kita pengen yang lebih sempurna. Nabi bilang kalau pengen lebih sempurna, dosanya dihapus oleh Allah, setiap wudu sempurnain. Apalagi habis batal wudu, biasain Pak, mohon izin saya menasehati diri saya sendiri, ya, keluarga saya biasakan setiap selesai dari kamar mandi sebelum keluar wudu dulu. Entah nanti keluar pas di luar kentut itu mah beda urusan. Yang penting Bapak setelah habis buang air kecil, buang air besar, sebelum keluar kamar mandi atau sebelum selesai wudu dulu Pak. Biar nanti Bapak dalam kondisi suci. Ustadz, Abi ya, Mas gimana ntar kalau saya ketemu nyenggol istri? Itu beda lagi, nggak masalah. Yang penting sudah selesai. Ya, sudah hadas kita ini sudah tertutup dengan wudu begitu Pak. Biasakan kita berwudu, biasakan, paksain Pak. Awalnya dipaksain, tapi lama-lama akan jadi terbiasa Pak. Bahkan ada kalau saya sendiri kadang lupa, saya tegur sama istri saya, Abi nggak wudu keluar kamar mandi begitu. Jadi wudu itu bukan karena buat sholat doang, ya, buat perkara yang habis berhadas. Hadas kan kotor Pak. Kita ini kotor, habis buang air kecil itu kotor kita. Diri kita kotor, gampang dirasuki sesuatu yang buruk, gampang hal-hal buruk masuk terjadi. Makanya sebelum keluar kamar mandi wudu ringan, ya, wudu aja. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masjid. Banyak langkah ke masjid, ke rumah Allah, ke musola. Artinya sering datang ke musola 5 waktu berjamaah, ramain ini tempat kita berkumpul, tempat kita bersatu, karena persatuan penting. Nah di sini kita bersatu, kumpul, guyub adalah di musola, di masjid rumah Allah. Setiap langkah dihitung, Allah hapus dosa dan kesalahan kita. Yang ketiga, wantidharus shalah ba'das shalah, menunggu waktu habis sholat ke sholat berikutnya. Bisa jadi dari maghrib ke isya, bisa jadi habis Bapak datang sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid sampai waktu sholat dikerjakan berjamaah. Jadi selama itu pula kita akan dihitung orang yang dihapus dosanya. Masya Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang mendapatkan doa malaikat adalah orang yang berada di saf pertama. Kadang-kadang gini Pak fenomena, orang kalau udah sholat qobliyah qomat nih, orang main dorong-dorongan. Udah ente aja ke depan, ente aja ya. Ana di belakang aja, udah ente. Kadang dorong-dorongan. Padahal Pak,
Nabi berpesan dalam hadis Abu Dawud An-Nasai, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awal." Allah dan malaikatnya itu mendoakan, merahmati, dan malaikat mendoakan orang yang berada di saf pertama, Pak. Ya. Bahkan dalam riwayat lain Nabi berpesan, hadis riwayat Al-Bukhari, hadisnya sahih, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was-safil awal, summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu." Andaikan manusia tahu pahala ganjaran yang begitu besar yang Allah sediakan bagi dua, orang yang suka azan dan orang yang suka berada di saf pertama. Kalau manusia tahu, Pak, maka manusia akan berebut, Pak. Berebut. Sampai kata Nabi, andaikan itu mereka ingin dapat saf pertama harus diundi, lastahamu, maka mereka akan, gak apa-apa dah saya diundi siapa yang berada di saf pertama. Sahabat Nabi itu kalau bersaf itu dulu-duluan datang saf pertama, atau langsung saf pertama, nggak langsung dorong-dorong, udah ente aja, ente kan begitu kadang-kadang kita. Ya, jadi maksud saya kita biar paham, Pak, bahwa ternyata saf pertama itu luar biasa, dan pahala yang dihitung adalah berawal dari saf pertama. Saf kedua masih setengah dari saf pertama, saf ketiga setengah dari saf kedua. Pahalanya, Pak, di luar biasa, Pak. Biar kita ini nggak dorong-dorongan, deh ente aja dah, ente sayang, aneh nyala lah gitu. Ya saya ngalah di belakang aja, jangan. Ya, untuk kebaikan Pak, ambil, Pak. Tapi untuk yang lain ya monggo silakan. Tapi kalau untuk kebaikan tuh para sahabat tuh berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, orang yang mendapatkan doa malaikat adalah orang yang ketika ada saf di depannya kosong, dia maju ngisi saf kosong. Baik sebelum sholat maupun ketika sholat sudah berjalan. Tiba-tiba, ini kalau di masjid di beberapa tempat mungkin jamaah pernah lihat, masjidnya samping kiri kanan ada pintu. Itu tujuannya kalau ada yang batal itu bisa keluar. Kan namanya orang kan kadang-kadang ya Masya Allah kan sebelum sholat makannya telur asin, ubi gitu kan. Kembung baru ruku brot gitu kan, batal ya. Nah jadi bisa keluar. Jadi gini Pak, ya mohon maaf ya, kalau untuk sholat jamaah kita lagi sholat nih, ada yang lewat nggak apa-apa Pak ya. Kita lagi sholat jamaah, ada yang lewat, jangan dihalangin begini ya. Yang menjadi patokan ketika jamaah adalah imam. Kecuali imam sudah selesai, kita mufarokoh atau kita makmum masbuk, makmum ketinggalan 2 rakaat, ketinggalan 1 rakaat, kita berdiri, imam udah salam nih, kita berdiri salat sendiri, ada orang lewat, baru kita halangin Pak, karena kita sendiri. Tapi begitu jamaah Pak, yang menjadi patokan imam, antara imam dengan tembok nggak boleh ada yang ngalangin, ada yang lewat nggak boleh. Imam. Tapi kalau di jamaahnya Pak, ada yang batal lewat, jangan dialin, biarin Pak, nggak masalah jamaah. Tapi kalau Bapak sholat sendiri, sholat sunat, sholat sendiri di belakang, ada yang lewat, halangin Pak, nggak boleh. Ya, Nabi pesan kalau ada orang lewat lagi sholat, halanginlah. Ya, dengan apa yang kita bisa, pakai tangan. Kadang-kadang ada yang nggak paham, udah kita halangin, dia ngajak salaman. Mau kenalan apa? Saya pernah begitu Pak, saya halangin, ngajak salaman. Bukan ngajak salaman, ente nggak boleh lewat gitu, lagi sholat ya, halangin sebisa kita. Biasanya sering ini anak kecil Pak ya. Kalau anak kecil ya nggak apa-apa Pak, susah Pak, susah dibilangin nggak apa-apa ya. Kalau sholat jamaah ada yang mundar-mandir nggak masalah, nggak usah dihalangin. Kalau kita halangin jatuh ke debuk dia ya. Ya. Kayaknya kita kalau lagi sholat cari tembok belakang tiang, sholat di belakang tiang, tembok jadi aman gitu ya. Nah, sebetulnya ini sudah menjadi pembatas, namanya sutroh. Sutroh itu pembatas. Jadi kita harus punya pembatas. Kalau sajadah, ini pembatasnya ini sajadahnya ya.
Nah, yang repot kalau karpetnya nggak ada kayak gini Pak, itu repot Pak. Kan ada tuh karpet yang floor begitu ya di masjid tuh, itu repot Pak. Harus punya apa kira-kira, botol kayak taruh di depan, biar orang lewat tuh aman gitu. Karena kalau nggak ada pembatas, maka Bapak sholat di situ sampai sini Pak pembatasnya, orang nggak boleh lewat. Makanya ya jangan repot. Kalau ini enak nih, sekarang sudah lebih modern, hampir semua masjid pakai kayak pembatas, jadi kita bisa tahu oh ada sholat kita bisa lewat. Tapi ada beberapa tempat yang tidak menggunakan. Nah, kalau lagi kosong Pak, ada kosong, Bapak maju Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikat ini mendoakan, bersolawat, memberikan rahmat. Allah memberikan rahmat kepada orang yang kalau ada saf kosong dia maju. Ya. Wa man sadda furjatan rafa'allahu biha darajah. Siapa yang menutup celah jamaah, maka Allah mengangkat satu derajat. Begini. Ada yang kosong, jalan aja Pak. Ya. Depan kosong, maju aja ke depan, ya. 1, 2. Gitu, ya. Sesuaikan aja. Maju ya di saf yang di depannya kosong. Kenapa? Karena ketika kita maju menutup, jangan diem aja. Jangan diem. Saf di depan kosong jangan diem aja. Bisa jadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jamaah yang di samping geser. Gesernya kemana? Gesernya ke arah imam. Kalau kosongnya di sono, gesernya ke sini. Kosongnya di sono, gesernya ke sini. Ini opsi pertama. Kalau jamaahnya ngerti, oh nih, berarti saya geser nih, geser. Udah pada geser, semua pada geser, nggak apa-apa Pak. Bergerak untuk keperluan dalam sholat diperbolehkan. Saya ulangi, bergerak untuk keperluan dalam sholat diperbolehkan. Ya, bergerak. Justru kalau Bapak biarkan, saf Bapak terputus, pahalanya berkurang Pak. Bapak masuk, geser, kalau sebelah sini berarti ke arah imam. Makanya saf pertama Pak, ini patokannya imam. Jangan bikin saf itu di pinggir dulu, jangan Pak. Di pinggir tembok, jangan. Saf pertama adalah di belakang imam. Sudah penuh, belakang lagi. Sudah penuh, pertama adalah belakang, nanti akan melebar. Gitu ya Pak, begitu. Nah, yang kedua, kalau sudah kosong, dia mungkin nggak ngerti ya. Kok nggak geser-geser? Maka yang belakang maju. Maka pahalanya kata Nabi, dia dapat doa malaikat. Didoain sama malaikat dan diangkat derajatnya oleh Allah. Masya Allah ya, menyambung saf. Ini yang kelima. Yang keenam, ya ini saya sedang membiasakan ini. Tidur dalam kondisi sebelum tidur ini wudhu dulu Pak. Ini luar biasa. Ini kita kan kadang-kadang, rada ribet ya. Allah mau tidur aja pakai wudhu, ribet banget. Tapi ini luar biasa. Nabi pesan begini. Tahhiru hadhil ajsada tahharakumullah. Sucikan badan kalian, semoga Allah mensucikan kalian. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak. Karena kalau ada orang yang ketika tidur malam dalam kondisi suci, udah wudu nih, Allah kirim bersamanya malaikat fi syi'arihi, di bajunya Pak, di pakaian kita tuh Allah lindungi malaikat. La yanqalibu sa'atan minal lail illa qal, dan tidak satu pun membalikkan badan kita ya, melainkan malaikat akan berdoa, ya Allah, Allahumma ghfir li 'abdika, ya Allah ampunilah hambamu ini yang ketika tidur dia wudu dulu. Ya, fa innahu bata tahiran, karena ia tidur malam dalam kondisi suci. Nah ini ya, coba kita latihan Pak, latihan sebelum habis kamar mandi kita wudu tidur. Ya terlepas nanti kesenggol sama istri, yang penting kita ketika sudah dalam kondisi suci.
Karena malaikat selama kita dalam kondisi suci, malaikat Allah akan utus di balik pakaian kita dan akan terus mendoakan, ya Allah ampunilah si hamba ini yang lagi tidur aja didoain Pak, Masya Allah ya, lagi tidur doain sampai kapan? Sampai kita bangun. Nah, yang ketujuh, saya singkat-singkat aja, adalah sedekah subuh. Nah ini sering dapat informasi dari para asatir ya, dalam hadis yang muttafaq alaih, Nabi berpesan, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Setiap pagi ketika manusia itu bangun, Allah utus 2 malaikat. Fayaqul ahaduhuma, yang satu malaikat ini doanya begini, Allahumma ti munfiqan khalafan. Ya Allah, tadi si hamba yang ketika pagi subuh, pokoknya pagi lah, dia sedekah. Ya Allah, gantiin ya Allah dengan yang lebih baik. Itu doa malaikat. Tapi doa malaikat yang satu lagi, ada 2 malaikat. Satu lagi malaikat lagi doa gini, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang pagi-pagi pelit, nggak mau ngasih orang, nggak mau sedekah, nggak mau infak, ya Allah hancurin hartanya, hancurin harta orang yang kikir tuh. Didoain buruk sama malaikat ya, minimal Mas, kalau saya nggak ada duit gimana, kan lagi ada receh, minimal Pak kita kasih makanan ke binatang, semut, mungkin kucing, binatang-binatang peliharaan kita, kasih Pak. Niat infak itu minimal Pak. Ya, bagus kalau sudah ada tromol, biasa disediain ya. Pas pulang dari musola nih, udah nyiap nih, keluar, masuk kotak, bless, bismillah. Didoain malaikat, ya Allah gantiin tuh duit yang dikeluarin oleh si fulan setiap pagi. Allahumma timun fiqan khalafat. Malaikat doain, ya Allah orang yang sedekah subuh, sedekah di pagi hari, gantiin. Apalagi yang dagangnya pagi, kadang-kadang ujian Pak, datang Pak, kasihan Pak, ya belum pelaris gitu, kadang kita belum pelaris sudah minta-minta, padahal itu luar biasa itu, kadang-kadang begitu ujiannya gitu Pak ya, Masya Allah ya. Nah jadi orang yang sedekah di pagi hari didoain oleh malaikat. Kemudian yang ke-8 adalah orang yang jenguk orang sakit. Ya, alhamdulillah mungkin di tempat kita ya kayaknya mungkin sudah terbiasa ya, kalau ada yang sakit sering nengok ya. Itu luar biasa Pak. Karena kata Nabi dalam hadis At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, "Idza 'adar rajulu akhahul muslima masya fi khirafatil jannah hatta yajlisa fa idza jalasa ghamaratur rahmah." Kalau ada orang jenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia sedang berjalan memetik buah-buahan di surga sampai ia duduk. Apabila ia duduk, turun kepadanya rahmat yang begitu deras. Fa in kana ghudwatan salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Kalau jenguk orang sakitnya itu di pagi hari ya. Kalau ada jenguknya ini di pagi hari, maka malaikat doain 70.000 malaikat doain, ya Allah ampunilah si dia si fulan yang jenguk hari ini. Sampai kapan tuh doain malaikat? Sampai sore Pak. Kalau kita jenguknya pagi atau jenguknya siang sampai sore. Wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Kalau kita jenguknya sore, biasanya kalau di rumah sakit itu jenguk jam berapa? 5. Jam 5 ya, sampai jam 7 ya. Dia sore, ya Allah ini si hamba si fulan jenguk saudaranya di rumah sakit Pasar Minggu, RSUD, rumah sakit Tanjung apa namanya tuh yang depan pos, kantor pos apa tuh? Jati Padang. Sore, ya Allah, maka Allah kirim 70.000 malaikat Pak untuk doain dia sampai kapan? Sampai subuh Pak. Masya Allah. Kita udah tidur, udah
nonton TV, udah megang HP, malaikat terus doain sampai subuh. Ini luar biasa. Pahala menjenguk orang sakit. Yang terakhir, orang yang dapat doa malaikat adalah orang yang ketika dia puasa, dia sahur. Kadang-kadang gini Pak, alah saya mah kuat. Saya mah kuat Mas, kalau saya puasa mah biasa nggak sahur. Sepele Pak. Walaupun cuma air bening Pak. Buka ya. Sahur cuma bismillah. Ya saya niat dengan air ini saya sahur. Bismillah. Ini doakan. Ini saya praktek sekaligus minum. Kata Nabi, as-suhur akluhu barokah. Makan sahur, minum juga, ini mengandung keberkahan. Fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma. Jangan ninggalin sahur Pak, walaupun cuma seteguk air doang. Saya jam 2 tadi bangun ngemil, mindo. Bangun jam 4 masih kenyang. Jangan ninggalin walaupun cuma satu teguk air. Kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah memberikan rahmat, mengampuni dan malaikat mendoakan ampunan bagi orang yang sahur ketika mau puasa. Itu luar biasa, Pak. Walaupun cuma seteguk air. Apalagi pakai bakwan. Wah, tambah lagi, ya. Wallahu alam bisawab. Inilah orang-orang yang mendapatkan doa malaikat. Semoga kita termasuk golongan orang yang selalu mendapatkan doa malaikat, bahkan hingga kita wafat dalam kondisi selalu didoakan oleh malaikat. Amin ya robbal alamin. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Fayatafadhal masykura. Ya. Mbak mungkin mau menambah? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ke samping kanan kiri, itu diperjelas karena kalau sampai ini kan 4 kali, menurut syariat itu kan membatalkan salat. Iya, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita melangkah, begitu ya? Kalau yang geser kanan kiri udah biasa, paling cuma ya. Kalau gesernya kanan paling setengah langkah jadi, ya kan? Tapi yang sering jadi masalah bagaimana kalau gesernya depan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah bergerak lebih dari 2 kali dalam satu rukun ini bisa membatalkan dalam satu rukun. Ya, walaupun dalam mazhab lain diperbolehkan. Maka inisiatifnya gimana? Inisiasinya kita maju. Saf pertama di sini. Saf kedua, maka ambil langkah yang panjang. Iya. Tahan dulu. 1, 2, stop di situ. Ya. Ya. Ya? Enggak. 1, 2. Ini kan menjelak sini, melaju ke gini, ya. Enggak bukan 4 ini, ya. Nah, atau kalau khawatir kita 1 dulu. 1, 2, stop di sini. Sampai ruku. Nah, kita maju lagi, gitu kan? Nah, ini boleh. Jadi boleh 2. Kalau kita pengen berpacu kepada mazhab Syafi'i, jadi satu langkah dulu, ya. 1. Nah, karena dihitung 2, karena sebagian menghitung 2, ya, gitu. Nah, kalau dalam mazhab lain, memang ini tidak menjadi hitungan karena ini dalam kondisi li hajat, ada hajat. Kalau dia tidak lakukan, maka dia bisa mempengaruhi kualitas pahala sholat jamaahnya. Dan dia menutup karena ada hajat. Sebagaimana Nabi pernah sholat, tiba-tiba Aisyah datang, beliau membukakan pintu, kemudian melanjutkan sholat. Dan begitu pula Hasan, ya, Nabi menggendong Hasan, ya, kemudian sholat. Ketika beliau mau ruku, beliau menaruh, ya. Jadi kalau kita pengen lebih aman, bergerak perlahan, ya, 1, 2. Nah begitu ruku, jadi hitungannya pindah rukun, Pak. Pindah rukun. Rukun kan kalau ruku pindah rukun, ya, maka 0 lagi. Bergerak 2 lagi nggak apa-apa, begitu ya. Itu lebih aman. Wallahu a'lam bishawab. Begitu pula yang belakang juga begitu, ikut,
begitu ya. Nah, walaupun di sebagian mazhab lain nggak masalah karena ada hajat. Jadi buat perbandingan ya, kalau nanti kita sholat di masjid yang ternyata ada jamaah yang langsung melangkah, kita memaklumi karena ada mazhab lain mengatakan karena ada hajat. Tapi kalau kita masih dengan mazhab Syafi'iyahnya ya, ulama Syafi'iyah, maka lebih aman tadi 2 langkah sebentar, ruku, pindah lagi, langsung pindah lagi. Allah. Iya. Kalau tinggi kayak bapak tinggi kayak Pak Kandar bisa ngelakar. Kalau pendek kayak saya kan perhitungan juga. Apalagi safnya lebar-lebar ya. Wallahu alam bishawab. Iya. Iya. Menggapai doa malaikat itu aminnya imam dan makmum. Oh iya. Iya begini Pak. Ini penting banget. Terima kasih atas pengingatnya. Aminnya imam ya ada yang belum ada satu lagi itu. Allah akan mengutus malaikat yang ketika kita berbarengan dengan imannya malaikat ya, fa inna ta'minahu ta'minal malaikah ya, karena iman amin yang kita baca ini berbarengan amin malaikat. Nah, tapi amin yang seperti apa? Ya, makanya amin yang pertama catatannya imam harus lebih dahulu mengucapkan kalimat A. Jangan membarengi imam, karena sebagian ulama mengatakan kalau kita bergeraknya berbarengan dengan imam, ini bisa mencederai pahala sholat jamaah. Gerakan kita bareng dengan imam sampai gerakan aminnya A-nya itu juga berbarengan. Maka disarankan bagi imam untuk juga mengucapkan amin. Waladhdallin. Nah, A baru imam. Amin bareng gitu. Tapi A-nya itu lebih dulu imam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebagian menginisiasi begini. Kalau nggak salah di daerah Madura, ya daerah Madura ini banyak mengamalkan ini. Jadi mereka itu memberi jeda dengan lafadz Rabbighfirli gitu ya, Rabbighfirli. Tapi saya sudah pernah nyampein dari sekian banyak pendapat ulama terkait hadis Rabbighfirli ketika amin, ini ternyata bukan untuk sholat jamaah, tapi untuk sholatnya sendiri. Kita sholat sendiri, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rabbighfirli, amin. Itu untuk sholat sendiri, bukan ucapannya makmum. Silakan baca di beberapa kitab-kitab kuning, dibedah semua, merujuk pada pendapat ternyata yang ngucapin Rabbighfirli adalah yang baca Al-Fatihah. Hanya imam, bukan makmum. Ini Pak ya. Karena mohon maaf saya sering ya, karena banyak juga yang belum paham juga, yang mohon maaf ini belakang. Ya namanya kita juga banyak harus belajar ya Pak ya. Sampai kita yang sudah selesai dari pesantren pun harus belajar. Karena ternyata saya dapat ilmu ini di luar pesantren Pak. Di dalam belum saya temuin. Begitu keluar pesantren dibuka kitab-kitabnya, ternyata itu pendapat ulama termasuk Imam Nawawi, mazhab Syafi'i, dan semua mazhab Syafi'i mengatakan sebetulnya yang ngucapin amin Rabbighfirli itu yang baca Al-Fatihah. Dalam hal ini itu imam. Makmum enggak, karena enggak baca Al-Fatihah, cukup amin. Begitu. Ntar Bapak baca sendiri ya silakan. Walaupun dalam segi hadis, ya kalau dalam segi hadis, ini hadis yang mengucapkan lafaz Rabbighfirli ini dipermasalahkan. Ada yang mengatakan hadisnya lemah dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, andaikan diperbolehkan, maka yang boleh hanya yang baca Al-Fatihah. Ya, jadi mengucapkan amin, ya kita artinya jangan malas-malas gitu loh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam aja. Amin begitu. Amin. Jangan maksudnya kita bersegera gitu. Ya, biar kita bareng dengan minnya tuh minnya dengan iman. Walaupun A-nya itu lebih dulu imam. Wallahu alam bishawab. Di samping itu imam harus bijaksana, harus ngerti ngomong kepada makmum. Hmm. Karena apa?
biar bareng sama malaikat. Iya, gitu ya. Wallahu alam bishawab. Ya, benar. Iya. Ya, silakan. Bulan musola ini kan 5 waktu udah berjamaah. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau ada anak kecil belum sunat, tiba-tiba di saf pertama, apa itu menghalangi untuk sholat jamaah. Apakah anak kecil yang belum sunat ada di saf itu termasuk orang yang bagian memutus saf gitu ya? Apakah tidak? Kalau pertama, kalau dia belum sunat tapi udah paham, maka ada kalimat tamyiz. Dia belum balik tapi sudah tamyiz, sudah ngerti, diem ya, udah pinter. Karena ada di zaman Nabi anak-anak kecil seperti Abdullah bin Abbas, itu masih kecil zaman Nabi itu. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, yaitu itu masih kecil-kecil. Berada di saf, dibiarkan. Kenapa? Sudah tamyiz, sudah paham. Dia tahu, dia nggak kabur-kaburan, nggak jalan-jalan, nggak goyang-goyang gitu. Ya, maka biarkan. Tapi kalau ini khawatir nih anak bermasalah, goyang-goyang atau kadang-kadang tiba-tiba lagi ruku kabur gitu. Sering, maka kita yang paham gelagat anak kayak gitu, ya kita pelan-pelan ya. Kita taruh di saf yang belakang lah, saf yang belakang, ya. Tapi jangan digertak, Pak. Saya pernah sholat di Kampung Melayu, ya sekitar 3 hari yang lalu itu pas lagi 17-an itu. Itu ada anak sholat, diem Pak, digertak sama kakek-kakek. Bapak kamu aja nggak sholat, kamu nyoba sholat. Itu trauma Pak, nggak balik lagi ke musola. Padahal generasi kita adalah anak-anak yang sholat ini, yang akan meramaikan musola. Maksudnya adalah anak-anak yang sholat hari ini. Ya, artinya kita jangan kasar juga ya, gitu kan. Kecuali anaknya memang benar-benar nggak bisa diatur, beda lah kita nasihatnya agak tegas. Tapi kalau misalkan anaknya paham gitu kan, kadang anaknya cerita juga ke bapaknya, Pak saya digertak sama bapak, wah berantem datang lagi, siapa yang tadi masalah lagi kan. Jadi ya kita harus bijak juga ya, bijak cuma bukan bijaksana juga, bijak sini juga, ya gitu. Ya jadi apakah anak itu kalau yang pakai pampers, usahakan Pak bawa anak kecil pampasnya dalam kondisi udah diganti. Kan ada anak tuh nggak mau ditinggal sama bapaknya, sama kakeknya, mbah ngikut mbah. Kita tinggal teriak, mau nggak mau kita ajak. Pampasnya ganti yang baru, nggak apa-apa, gitu. Tapi taruh saf yang paling ujung. Ya kita harus ngerti ini, yang bawa anak ngerti, karena khawatir tuh anak akan kabur gitu kan, namanya anak kecil ya. Kita taruh paling pinggir, karena kita bawa anak, dah silakan dah yang lain saya pinggir aja gitu. Cari yang lebih aman, ya. Nah, kalau anak yang belum sunat, jadi bukan masalah sunat ini, dia kan sudah tahu nih, tamyiz sudah tahu istinjanya yang benar, sudah bersih, jadi gitu. Tapi kalau yang masih kucak ya saf yang belakang dah lebih aman. Khawatir teriak-teriak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang lain mungkin ada yang mau nambahkan? Ya, cukup. Sumadi, cukup. Ya. Ya, terima kasih Mbak Habib semuanya, Ustaz semuanya atas tambahannya, mengingatnya juga para jamaah sekalian. Semoga hadirnya kita pada malam hari ini menambah kebaikan bagi kita, menambah keyakinan kita bahwa ternyata ada malaikat yang selalu menghiasi kita, yang selalu bersama kita dan akan diutus untuk mendoakan kita. Semoga kita bagian daripada orang-orang yang selalu mendapatkan doa malaikat, mendapatkan pengampunan karena didoakan malaikat, dan mendapatkan kebaikan karena selalu bersama dengan orang-orang baik, yaitu orang yang didoakan malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas semua kesalahan adalah kekurangan ilmu al-fakir. Kebenaran hanya milik Allah dan kemudian Rasulnya. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah hingga akhir wafat kita dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas semua kekurangan.
Walaupun kita sudah membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.